Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang nonton video kali ini. Di video ini saya membuat sebuah video penugasan dari mata kuliah saya mengenai wawancara dengan seorang narasumber. Narasumbernya itu yang sudah saya tentukan, yaitu kakak kelas saya di SMA dan sekarang kakak kelas tingkat saya di perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana wawancara kali ini, yuk simak video kali ini. Yuk. Selamat malam nih dengan narasumber kita. Siapa Kak? Kenalan dulu. Baik Rio, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Bayu Pangstuawe, bisa dipanggil Bayu. Itu Rio. Bayu dari mana nih gininya, asal kampus dan apa aja yang Oke, asal kampus di University, Departemen Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan. Sekarang angkatan 2019, sekarang duduk di semester 3. Semester 3 ya? Ya, semester 3 Rio. Sebelumnya kakak di mana nih, alumni dari SMA mana? Saya dari alumni SMA Negeri 3 Denpasar. Jadi kebetulan saya kan dari Denpasar, Bali, kalau teman-teman tahu seperti itu. Oke. Nah, untuk perkenalannya, untuk sekarang ini nih Kak, kuliah daring gini kan, jadi kita harus mengikuti protokol. Kita juga, apa namanya, secara online mewawancari kakak, nggak apa-apa Kak ya? Mohon maaf kalau mengganggu gitu. Oh ya, santai-santai. Lagi santai nih sebenarnya. Lagi santai ya. Terus ada beberapa pertanyaan nih Kak buat kakak. Ya, Kan kita Rio. kuliah daring, bagaimana kita sebagai mahasiswa baru ini, kan saya baru nih Kak, gimana menghadapi kuliah daring seperti ini online gitu Kak? Kan ini baru menurut saya. Kakak udah berpengalaman gitu. Ya. Kalau daring itu sendiri sebenarnya kan pengalamannya sih sebenarnya beda tipis ya, 11-12 sama angkatan kalian, karena saya daring itu dari bulan Februari sampai bulan Juni kan kalau nggak salah. Nah jadi mungkin maksudnya kesan waktu daring itu ya pastinya kaget kan, karena kita lebih senangan di offline, kita lebih mengerti bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu dari dosen itu sendiri. Dan sekarang malah kita diberikan suatu informasi melalui media daring. Jadi otomatis kita harus mempersiapkan hal-hal yang belum kita siap. Contoh seperti laptop. Mungkin saya pribadi saya sudah memiliki laptop, tapi kan belum tentu teman-teman yang lain sudah memiliki laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan. Belum tentu semua orang memiliki jaringan yang stabil di daerah mereka masing-masing. Dan mereka pun butuh kuota. Di masa pandemi seperti ini kan tidak semua masyarakat memiliki gaji yang, dalam artian gaji yang tetap lah. Ada yang pegawai serabutan dan lain sebagainya. Jadi kan mereka untuk makan pun kayaknya sulit, apalagi untuk beli kuota. Nah, itulah kendala-kendala yang dimiliki oleh teman-teman untuk daring. Seperti itu. Kalau misalkan dari saya pribadi sih, Astung Karo masih bisa dihadapi, tapi ya itu kaget karena tugasnya banyak banget dan kegiatannya pun banyak kayak itu. Kan ini tugasnya banyak banget gitu Kak ya. Oh ya. Jadi gimana sih tips kakak membagi waktu tugas antara kita sebagai anak di rumah dan tugas kita sebagai mahasiswa di kampus gitu, gimana sih Kak? Ada tipsnya? Untuk membagi tugas itu sebenarnya gampang. Bagaimana caranya kita bisa mengatur. Jadi kalau misalkan kita ada tugas A hari ini, ya kita harus kerjain tugasnya sekarang, jangan sampai kita tunda untuk hari esok atau 2 hari kayak gitu. Kenapa? Karena tugas daring dengan tugas luring itu jauh berbeda. Kalau luring kita dikasih deadline seminggu, kita masih bisa ketemu teman, kita masih bisa ketemu sama orang-orang dan dosen, kita bisa bertanya. Sedangkan kalau daring itu kan kadang teman-teman masih merasakan tugasnya itu pasti H-1, H-2 kita dikasih, harus di store besok 2 hari. Bahkan tugasnya bakal lebih banyak karena mereka dari pihak dosen pun merasakan bahwasanya kalau kita tidak dikasih tugas kita nggak bakal belajar. Ya itu pasti benar. Pasti Rio sendiri pasti bakal merasakan juga
kalau misalkan Rio nggak ada tugas, pasti Rio nggak belajar. Kenapa? Karena Rio bingung apa yang bakal Rio lakukan kalau Rio nggak ada yang mengarahkan kayak gitu. Mungkin itu kita bagaimana cara bisa mengatur waktu, bisa membuat tugas itu sefleksibel mungkin, jangan bawa beban. Kan banyak tugas gitu. Nah, gimana cara kita bisa mengatur tugas dan bisa aktif juga di kampus gitu, Kak? Kan sekarang kan ini pandemi dan kita kan baru-baru gini kan belum tahu gimana cara memilih kayak Ormawa atau BEM gitu. Gimana sih caranya biar aktif di kampus juga walaupun di masa pandemi kayak gini gitu. Kalau masalah aktif di kampus sebenarnya kakak sendiri juga nggak terlalu aktif, tapi berusaha untuk mengaktifkan diri. Mungkin untuk membagi waktu itu kembali ke keterbukaan kita sendiri. Maksudnya dalam artian, misalkan kita punya organisasi, contoh seperti saya, KMAD, dan sedang mengikuti kepanitiaan Hipotex M. Nah, sekarang kita harus tahu job desk kita di masing-masing organisasi itu seperti apa, dan kapan timeline yang harus kita kerjakan. Setelah itu kita mengatur dengan tugas kita, kapan sih deadline tugas kita. Tetap kita jangan mempersampingkan tugas kita. Sebagai mahasiswa, kita harus tugas terlebih dahulu, baru kita ke organisasi. Jadi waktu dari pagi, jam 7 pagi, hingga jam 6 sore, itu benar-benar aku fokusin untuk belajar, untuk di akademik. Ya walaupun ada waktu yang misalkan aku ada lenggang ngapain gitu, misalkan ngurus apa, tapi tetap waktu dari pagi sampai sore itu aku fokusin untuk akademik. Sedangkan malam hingga subuh hingga esok harinya aku akan untuk organisasiku, misalkan rapat KMAD, habis itu rapat kepanitiaan. Jadi aku buka-bukaan sama panitia. Misalkan contoh panitia Hipotex kemarin, mereka ngadain rapat nih siang hari karena mereka nggak ada kuliah di hari Sabtu. Tapi sedangkan aku ada kuliah hari Sabtu. Nah, aku kasih tahu ke mereka, mohon maaf, untuk hari ini saya ada kegiatan kuliah, praktikum, jadi aku seperti ini. Jadi mereka mengerti dan mereka pasti memundur. Jika itu memang mengerti. Lain kan kalau misalkan ada urgensi, jadi mereka tuh akan mengabarkan ke kita kayak gitu loh. Apa hasil rapatnya mereka kasih tahu ke aku bakal dikasih tugas tentang job desk apa yang harus aku lakukan selanjutnya kayak itu. Sama-sama jalan, kuliah jalan, ya. Organisasi jalan. Oh gitu. Tapi jangan sampai kamu ingin menjalankan semuanya, kamu malah setengah-setengah. Dan seperti itu. Kalau bisa kamu menjalankan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tanggung jawabmu kayak gitu. Kalau misalkan memang tugasmu belum selesai, selesaikan dulu tugasmu. Kalau misalkan memang udah selesai, kamu bisa lanjutkan ke organisasimu kayak gitu. Intinya, kamu mau mengambil organisasi, berarti kamu sudah siap dengan segala resikonya kayak gitu. Kalau misalkan kamu nggak ngambil organisasi, berarti kamu merasa bahwasanya dirimu nggak siap untuk itu. Sama seperti aku, kalau aku misalkan sudah mengambil organisasi itu, berarti aku sudah siap menanggung resiko terburuk. Misalkan aku ada kegiatan yang berbenturan kayak gitu. Oke, Kak. Berarti kita harus siap dengan resiko yang ada, apa sih, Kak? Terus untuk, kan ini di situasi pandemi kayak gini nih, pastinya ada kendala-kendala teknis dalam perkuliahan seperti internet, fasilitas yang kurang mendukung kayak gitu, Kak. Terus kan saya juga merasakan kayak susah bangun pagi gitu kan pada saat apalagi kuliah di rumah kan, jadi kayak mager gitu. Gimana sih solusi Kakak buat bisa kayak semangat gitu di kuliah, atau adakah motivasi gitu, Kak? Kalau solusi atau motivasi mungkin kembali ke diri kita sendiri. Dalam artian aku juga pernah ngerasain, aku juga pernah bangun siang, pernah sekali kemarin pernah bangun siang karena ya itu kecapean karena membagi tugas antara organisasiku dengan kuliahku kayak gitu. Nah, gimana caranya kembali kita ke motivasi kita awal. Kenapa sih kita ada di circle-nya itu gitu loh. Ngapain kita ada di sana? Terus apa tujuanmu kamu masuk di sana? Contoh kayak aku masuk di IPB University itu untuk apa? Oh, aku untuk menambah ilmu, aku untuk mencari pengalaman, aku untuk menambah mengisi diriku lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi ya aku harus ingat itu. Dan aku harus ingat ke orang tua aku juga, karena orang tua aku sudah membiayainku dengan sekian juta uang yang dikeluarkan, masa aku harus menyia-nyiakan itu seperti itu. Jadi
hal itu sebenarnya konteksnya sepele, tapi kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi, sebenarnya kita bisa membangkitkan motivasi kita sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa ingat ke orang tua, ingat ke tujuan kita yang utama, apa sih yang kita ingin kejar di jurusan itu, kayak gitu Rio. Balikin cita-cita masing-masing Kak ya, berarti kita harus semangat. Ya, seperti itu Rio. Pertanyaan selanjutnya Kak, ini pertanyaan khusus buat orang-orang kayak maba-maba yang baru dan yang di luar daerah Kak. Kan kita harusnya udah apa namanya, merasakan merantau tuh. Kan Kakak udah sempat merasakan gimana tuh merantau Kak. Gimana sih tips and trick gininya Kak, merantau dari luar pulau gitu, cara mengatur uang, cara mengatur waktu, dan cara mengatur uang saku lah di kosan gitu Kak, gimana sih hari-harinya Kakak gimana waktu merantau gitu. Oke. Jadi ini dari pengalamanku sendiri ya. Jadi sebelum aku merantau, pastinya aku mencari kampus yang ingin aku cari. Setelah itu aku mencari lingkungannya itu seperti apa. Contoh misalnya aku mencari IPB nih. Nah IPB lingkungannya seperti apa sih? Apakah di lingkungan itu orang-orangnya mengeluarkan uang banyak atau standar atau bagaimana? Lalu kebutuhan pangannya seperti apa? Lalu tempat tinggalnya seperti apa? Itu aku semua cari dulu. Kemarin jujur aku nyari itu semua dan aku alokasikan dana semua itu kira-kira sekian juta. Jadi kalau aku jadi merantau ke sini, berarti aku mengeluarkan biaya sekian. Itu. Dan untuk mengatur uang saku itu kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita belanjanya itu mengikuti gaya makannya orang lain atau gaya kita sendiri. Maksudnya ke gaya orang lain itu seperti apa? Misalkan ada teman-teman yang sering makan ke nyebut merek ya, McD, KFC atau lain sebagainya. Nah, jadi kita kan misalkan cuma dikasih bekal 1,5 juta untuk per bulan, tapi kita setiap hari makannya KFC, McD, ya nggak nutup dong. Jadi kalau kita dikasih bekal 1,5, ya gimana caranya kita makannya ya secukupnya lah. Intinya bergizi untuk kita sendiri. Contoh kayak aku ya makannya cuma di warteg, ya makannya cuma nasi, sayur, tempe, ayam pun kadang-kadang. Itu kisaran 7 hingga 10 ribu untuk per harinya untuk sekali makan kayak gitu. Biasa kan mahasiswa baru kan biasanya dihabisin dulu awal-awal bulan tuh, di akhir-akhir bulan nggak makan gitu. Biasanya kan gitu yang terjadi di lapangan. Nah, itu terjadi di lapangan karena ya mereka merasakan aku bawa uang banyak, ya udah aku harus ngabisin itu kayak gitu. Tapi mereka nggak mikirin ke depannya seperti apa. Tapi setiap orang berbeda-beda sih. Ya. Oke, kasih Kak. Terus buat ada pesan dan kesan buat mahasiswa baru yang baru ini kan belum tahu gimana kehidupan kampus seluruhnya. Jadi gimana sih kesan Kakak sebagai mahasiswa lama yang merantau? Mungkin aku nggak terlalu banyak ngasih pesan dan kesan. Maksudnya pesannya mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa baru, ketahuilah lebih dalam lagi tentang kampus kamu. Dalam artian kamu tahu dulu apa itu IPB, lalu ketahui itu apa departemenmu, lalu ketahui bagaimana lingkungan sekitarmu, dan kamu ketahuilah juga bagaimana kamu akan mewujudkan semua mimpi-mimpimu di sana, seperti itu. Jadi dari sana kamu akan mengetahui semuanya, bagaimana caramu untuk mengembangkan diri di sana, potensimu seperti apa, kayak gitu. Lalu untuk teman-teman yang merantau, percayalah kepada diri sendiri bahwasanya merantau itu tidak seburuk yang dipikirkan kayak gitu. Jadi malah orang merantau tuh bahkan menambah nilai plus dalam diri kita. Yang satu pasti mandiri. Yang kedua kita bisa mengatur diri kita gitu loh. Kita mau bawa ke arah kemana, positif atau negatif. Kalau misalkan kita mau ke arah yang positif, berarti kita harus belajar dengan baik. Kita mencari lingkungan yang baik untuk diri kita, dan kita mendapatkan hal-hal yang positif untuk bagaimana cara kita memajukan diri kita. Sedangkan sebaliknya, sama seperti itu untuk yang negatif. Itu sih mungkin Rio. Terima kasih untuk dengan para Mas Adi. Om Santi Santi. Om Santi. Terima kasih Kak. Sekian dari video kali ini. Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat.
Dan jika ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan dalam video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Dah.